Okay, Baik, our time is very limited, waktu kita sangat terbatas, but I want to show you this outline related to this drama of redemption. tetapi saya ingin menampilkan outline ini sebagai konteks dari drama penebusan di dalam Efesus. I want to show you the outline of the book of Ephesians. Saya mau mengajar saudara tentang tema besar dari kitab Efesus. And this, even the structure will be very important for you. Bahkan strukturnya pun akan menjadi sangat penting bagi saudara. You see, the first 3 chapters is on worship. Saudara, pasal 1 sampai pasal 3 sebenarnya adalah tentang ibadah atau penyembahan, worship. And then chapter 4 verse 1 to chapter 6 verse 9 is on walk. Kemudian ini 3W dalam bahasa Inggris ya. Kalau Efesus 4 ayat 1 sampai Efesus 6 ayat 9 bicara tentang berjalan atau menghidupi. And chapter 6 verse 10 to the end is warfare. Dan kemudian Efesus 6 ayat 10 sampai kesudahan kitab Efesus bicara tentang warfare, peperangan. So I want you to notice the structure is very important. Jadi Bapak Ibu penting bagi kita untuk mengerti struktur dari kitab Efesus ini. Paul is going to have the greatest revival of his ministry in Ephesus. Paulus itu mengalami kebangunan rohani terbesar dalam pelayanannya di Efesus. And he sees how powerful worship is important. Dan Paulus mengerti betapa dahsyatnya kuasa dari yang namanya penyembahan. And great revival spread and all of Asia Minor heard. Dan karena terjadi kebangunan rohani yang besar inilah semua Asia Timur, Asia kecil mengalami kebangkitan. That's another reason why we as Pentecostals need to thank God for the gift of tongues and the worship that's involved there. Maka itu juga kita sebagai orang Pentakosta harusnya bersyukur bahwa Tuhan memberikan karunia bahasa roh dan juga penyembahan yang dinamis dalam gereja kita. So, number 1, strong worship is important for powerful walk and warfare. Jadi yang pertama yang penting saudara, penyembahan yang kuat itu penting untuk kehidupan yang kuat dan peperangan rohani yang kuat. Because in strong worship you're seeing the greatness of God and His anointing on your life. Karena waktu saudara menyembah dengan dahsyat, saudara menerima pengurapan dan kuasa Tuhan. Okay, that's number 1. Yang itu yang pertama. Number 2, you'll notice that you must have worship and walk coincide. In other words, they need to correlate in order to have effective warfare. Nah, saudara, yang kedua ini pentingnya begini. Kalau mau memenangkan peperangan rohani, maka penyembahanmu dan gaya hidupmu walk harus sejalan. You can't worship God on Sunday and live like the devil on Monday. Saudara nggak bisa menyembah dengan dahsyat, menyembah Tuhan pada hari Minggu dan hidup seperti iblis di hari Senin. The whole context is a spiritual warfare that we're in. Karena baik penyembahan maupun kehidupan adalah sama-sama bagian dari peperangan rohani kita. But what I just began telling you in the last session was the drama of redemption. Dan sesi yang sebelumnya kita bicara tentang drama penebusan. So number 3. Jadi yang ketiga, In Ephesians, can we have the chart up? In Ephesians, your walk is your worship. nah dalam kitab Efesus, gaya hidupmu, walk, itulah penyembahanmu, worship. You see, we think worship is what we do on Sunday. Kita selalu berpikir bahwa penyembahan atau ibadah itu hanya di hari Minggu. Or when we are reading our Bible or singing a song. Atau waktu kita nyanyi, waktu kita baca Alkitab, itulah penyembahan. But I have pointed out to you that we're on the platform of the drama of redemption. Tapi tadi saya sudah jelaskan bahwa hidup kita ini ditaruh di atas sebuah panggung sandiwara penebusan. Husband-wife relationship, parent-child relationship, employer-employee relationship is part of our worship. Jadi hubungan suami istri, hubungan orang tua anak, hubungan bos dengan bawahan, semuanya adalah bagian dari penyembahan. Everything we do is a prophetic act to declare God's victory. Semua yang kita lakukan adalah tindakan profetik untuk menyatakan kemenangan Tuhan. So in Ephesians, your walk is your worship. Jadi dalam kitab Efesus, gaya hidupmu, walk,
juga adalah penyembahanmu. And in Ephesians, your walk is your warfare. Dan dalam Efesus juga gaya hidupmu merupakan peperangan rohani. Because you're declaring God has won and Satan has Karena lost. dalam hidupmu itulah engkau sedang mendeklarasikan kemenangan Allah dan kekalahan iblis. Do you see how over many years the church has segmented our life? Saudara, begitu lama gereja itu memisah-misahkan antara penyembahan, hidup, dan peperangan. This is time for worship. Ini waktunya menyembah. This is time for family. Ini waktu untuk keluarga. This is time for work. Oh, sekarang waktunya bekerja. This is time for rest. Ini waktunya beristirahat. And I'm saying no. Saya bilang tidak. Our whole life Keseluruhannya itulah is to be a living worship adalah to God. persembahan yang hidup bagi Tuhan. It brings it all together. Harus jadi satu. Amin. Amen. Amen. So you see, discipleship is not just a series of lessons at Jadi church. pemuritan bukan hanya seri pengajaran di gereja, saudara. Discipleship is every moment of every day. Pemuritan adalah setiap momen dalam kehidupan. Now, we may need to grow. We may need to overcome certain problems in our lives. Ya mungkin saja kita juga masih harus menghadapi atau mengatasi beberapa masalah dalam hidup. But our lives are to be a worship to God. Tapi hidup kita harus menjadi sebuah penyembahan kepada Allah. Discipleship is a whole life thing. Pemuritan bicara tentang kehidupan. Okay, do you see why this is so important? Saudara tahu nggak kenapa ini penting? We have a lot of Christians. Oh, I believe in God. Karena kita punya banyak orang Kristen bilang ini, aku percaya Tuhan. I'll go to heaven. Aku percaya Tuhan, aku masuk surga kok nanti. But they're believers, not disciples. Tapi mereka hanya sekedar orang percaya, belum menjadi murid. Okay, I want us to move to section 5, overcoming personal issues. Sekarang saya akan lanjutkan ke bagian kelima, mengatasi masalah pribadi, halaman 13 di handout Bapak Ibu. Okay, you see, none of us is perfect. We're growing. Tidak ada satupun di antara kita yang sempurna, kita masih bertumbuh. Pastor Peter Scazzaro says it's not possible for a Christian to be spiritually mature while remaining emotionally immature. Pendeta Scazzaro mengatakan begini, tidak mungkin seorang Kristen menjadi dewasa rohani namun belum dewasa emosi. So discipleship is going to mean we need to grow in every area of our life. Jadi dalam pemuritan kita ini harus bertumbuh dalam setiap area kehidupan. Are we learning how to communicate to people? Misalnya, apakah kita bertumbuh dalam cara kita berkomunikasi dengan orang lain? Are we learning to help our children to communicate? Apakah kita mengajar anak-anak kita untuk berkomunikasi dengan baik? I love families where parents help the children to express their feelings and needs. Saya senang kalau ada orang tua yang mengajar anak-anaknya untuk bisa menyatakan, menyampaikan emosi mereka, kebutuhan mereka, keinginan mereka. Because it helps them to develop their sense of self-esteem. Karena dengan demikian mereka membangun kepercayaan diri. And how much do you know yourself? Dan juga tentang bagaimana pengenalanmu terhadap dirimu sendiri. See, self-awareness, it took me a long time to know myself. Kesadaran diri, saudara ya. Butuh waktu lama bagi saya untuk bisa sadar diri saya ini siapa. There's a famous Chinese writing in Sun Tzu's Art of War. Ya, ada saudara tahu Sun Tzu seni perang. Dia pernah punya satu kutipan menarik. If you know your enemy and you know yourself, you will fight 100 battles and you will win 100 battles. Kalau engkau kenal siapa musuhmu dan kenal siapa dirimu, pergi berperang 100 kali engkau akan menang. Oh, it took me about 50 years to really know myself. Saya butuh 50 tahun untuk akhirnya bisa kenal siapa diri saya. I know all of you think you know yourself pretty well. Saya tahu bahwa saudara mungkin mikir, aku sudah cukup kenal diriku. But what do you know your feelings when you are going to go through crisis? Tapi apakah saudara tahu kenapa saudara merasakan satu emosi tertentu ketika engkau menghadapi sebuah krisis misalnya? When there is opposition? Waktu ada perlawanan. When you're going through different stages of life? Waktu engkau mengalami beberapa tahapan kehidupan yang berbeda. If your children start to become rebellious? Waktu anak-anakmu mulai memberontak.
When I was about 33, the Canadian Church Mission Society wanted to send me to Hong Kong. Usia saya 33 tahun waktu itu dan Badan Misi di Kanada ingin mengutus kami ke Hong Kong. Because one person did not like me, they did not send me. Tapi gara-gara mereka dapat info karena ada satu orang yang gak suka sama saya di Hong Kong, mereka batalin rencana itu. I found emotions in me that I never knew was there. Saya menemukan sebuah emosi yang muncul dalam diri saya yang tadinya saya nggak tahu ada emosi itu dalam diri saya. I felt hurt, I Saya felt merasa alone. terluka, saya merasa kesepian. I felt like, have I been missing God's plan all my life? Saya merasa apakah saya ini kehilangan rencana Tuhan sepanjang umur hidup saya. I felt confused about the future. Saya bingung dengan masa depan. These were feelings I never knew before. Ini adalah perasaan-perasaan yang sebelumnya saya tidak tahu ada dalam diri saya. Then when I was in the Philippines, Lalu kemudian waktu saya ada di Filipina and I was removed as president of dan a saya seminary, diberhentikan tiba-tiba dari menjadi rektor seminari. I had lost face. Saya kehilangan muka. I had been ready to die for Jesus there. Padahal tadinya saya sudah siap sampai mati bagi Yesus, saya ada di sini. I found feelings in me that I never knew were there. Saya kemudian menemukan bahwa saya bisa punya emosi-emosi yang tadinya saya nggak tahu saya punya. And then in the early 1990s, we were at Grace Assembly in Lalu Singapore. awal tahun 90-an kami jadi gembala di Grace Assembly di Singapura. And God had told me clearly we need to rebuild the church. Dan Tuhan bilang dengan jelas kepada saya bahwa kami harus membangun ulang gereja itu. But it did not happen. Tetapi tidak terjadi. And it was so hard. Every step I took was harder than the step before. Setiap langkah yang saya ambil menjadi lebih sulit dari langkah sebelumnya. For about 2 years, I went through kind of a depression. Selama 2 tahun pertama menjadi gembala, saya memasuki masa-masa depresi. We would have a board meeting, and after we finished all the items, I was the first one out of the room. Kalau lagi rapat majelis, setelah selesai rapat, saya yang paling cepat keluar. I said, God, I knew this was your will. Saya bilang begini, Tuhan, saya tahu ini kehendak-Mu, Tuhan. And now we cannot do it. Tapi kok nggak bisa dilakukan? Actually, I waited 20 years for the dream to be fulfilled. Baru 20 tahun kemudian, impian atau visi itu digenapi. And I said, I'm glad my name is not Moses. Ya, makanya saya bersyukur nama saya bukan Musa. He waited 40 years. Karena kalau jadi Musa harus 40 tahun nunggunya. And I said, I don't think I have 40 years to Kayaknya kalau wait. 40 tahun saya nggak sanggup. But you understand the Saudara mengerti ya? depression I felt. Ya, semua depresi yang saya rasakan itu. I began to know myself. Tapi dari situ saya mulai kenal siapa diri saya. And when you really know yourself, then you know how you need to handle issues. Dan kalau engkau mengenal dirimu, engkau jadi bisa menghadapi Do you know? masalah-masalah yang engkau alami. Do you know if different hurts along the way have affected you? Apakah saudara sadar bahwa selama ini ada rasa sakit yang terjadi itu berdampak dengan cara yang berbeda-beda dalam hidup saudara. Every pastor, every leader goes through misunderstanding and injustice. Setiap pendeta saya yakin itu ngalamin yang namanya salah paham, yang namanya ketidakadilan, itu pasti kita ngalamin. They never tell you this in Bible college. Dan kita nggak diajarin kan di sekolah Alkitab semua hal ini. But this is spiritual warfare. Tapi ini juga adalah bagian dari peperangan rohani. What do you expect? Apa yang kita harapkan? It's going to happen. Pasti akan terjadi. But the question is, how are you going to handle it? Pertanyaannya gimana saudara menghadapi itu semua? I finally learned that after every crucifixion, if you have the right attitude, after every crucifixion comes resurrection. Saudara, ini yang saya pelajari. Waktu kita disalib, kalau sikap hati kita benar, setelah salib selalu ada kebangkitan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. So I'm telling you, you will face challenges. Jadi, saya kasih tahu, tantangan itu pasti akan saudara hadapi. And some of you will fail at some of your projects. Dan beberapa di antara saudara mungkin akan gagal dengan sebuah proyek pelayanan. I've failed many times. Saya sering banget gagal. You know, Chinese have a proverb that failure is the mother of success. Ya, ada satu pepatah orang Cina mengatakan begini, kegagalan adalah ibu dari kesuksesan. My experience is that failure is necessary for success. Dan saya dengan pengalaman itu menjadi lebih kuat lagi buat saya, kegagalan adalah sangat penting
bagi kesuksesan. Some of you younger pastors are saying, oh no. Aduh, pendeta-pendeta muda ini bilang, aduh. You mean I have to fail? Jadi Pak, saya harus gagal dulu nih Pak. But I am intelligent. Tapi kan saya ini cerdas loh I'm Pak. smarter than the older generation. Saya ini lebih pintar daripada pendeta-pendeta yang udah senior itu. I have good news for you. Saya punya kabar baik buat para pendeta muda. You will fail just like the rest of us. Kamu juga akan gagal dulu sama seperti kami yang udah tua. But God is making you. He's forming you to Tapi make lewat you a success. Kegagalan itu Tuhan membentuk saudara. Untuk Hallelujah. menjadi sukses. Hallelujah. Hallelujah. Haleluya. And then unresolved pain. Lalu kemudian selanjutnya adalah rasa sakit yang tidak terselesaikan, yang belum diselesaikan. Some of you may have grown up in a broken home. Beberapa dari saudara mungkin dibesarkan di broken home, Or di keluarga yang you- dysfunctional. You were neglected emotionally. Atau secara emosi engkau diabaikan. Or maybe a dear loved one has died and it's still affecting you. Atau saudara kehilangan orang yang tercinta karena kematian dan itu masih berdampak buat hidup saudara. So how are you responding to Gimana that? saudara meresponi semua itu? And then have you gone into drugs or immorality to solve your problems? Atau mungkin saudara pernah terlibat dengan obat-obatan atau imoralitas untuk menghadapi rasa sakit masalah-masalah itu. So you need to know yourself. Intinya begini, engkau harus kenal dirimu. You need to know where you are growing and where you need to grow. Engkau harus kenal di area mana engkau harus bertumbuh. Be honest with yourself. Jujur kepada diri sendiri. Then you can grow, then you can move forward. Baru bisa bertumbuh, baru bisa maju. So many leaders I know, they have the pain, but they think, I've been delivered. Banyak pemimpin bilang gini, iya memang aku terluka, aku sakit hati. Tapi aku kan sudah pelepasan. But you still need to know you're vulnerable if you get lonely or tired or rejected. Itu memang benar, tapi ketahuilah bahwa apa yang terjadi di masa lalu tetap membuat engkau rapuh. Dan kalau ada sesuatu lagi terjadi bisa jadi menghancurkan engkau. You know, we as pastors and leaders often have low self-esteem. Dan kita para pemimpin, para pendeta kadang juga mempunyai rasa percaya diri yang sedikit, yang rendah. You see, if you're a businessman and you make money, Contoh gini ya, kalau seorang pengusaha and you punya make a uang lot banyak, of money, and if you make a lot of money, you're a success. dan biasanya kan dunia menganggap orang yang bisa cari uang banyak, mereka yang sukses. But what is success in the ministry? Tapi apa ukuran kesuksesan dalam pelayanan coba? If you win a number of souls to Jesus, you give the glory to Jesus. Kalau saudara diberkati dengan Tuhan dengan jiwa-jiwa yang banyak pun kan kemuliaannya buat Tuhan bukan buat kita. You don't get the glory. Kita nggak terima kemuliaan How apa-apa. do you measure Jadi success? gimana cara mengukur kesuksesan pelayanan? I've talked to several pastors. Saya ngobrol dengan beberapa pendeta. After I preach on Sunday, the devil always comes to talk to me. Saudara, setiap kali saya habis khotbah hari Minggu, biasanya iblis akan datang dan bicara kepada And saya. even if souls are saved or people filled with the Spirit, Walaupun jiwa-jiwa dimenangkan, orang-orang dipenuhi Roh Kudus, he says, David, you blew it. tapi selalu ada suara yang mengatakan, kamu gagal. Your David. sermon was no good. Khotbahmu nggak bagus. The same story every week. Setiap minggu kayak begitu, pernah ngalamin saudara? I share this with other key pastors. Dan waktu saya sharing ini dengan banyak pendeta-pendeta yang lain, And they say, oh, the devil says that to you too? nah ternyata mereka bilang, sama dong, iblis juga ngomong gitu sama saya. You see, the devil tries to wear you down. Iblis berusaha untuk menjatuhkan kita. And you get tired. Kita menjadi And capek, you get discouraged. kita menjadi putus asa. There is a Christian lady who studies the brain. She's a neuroscientist. Ada seorang dokter perempuan, Yeah, Dr. Caroline Leaf. seorang ahli dari saraf otak, seorang Kristen, And- Dr. Karen Leaf. If you know English, you can pick it up on YouTube. Nanti kalau bisa bahasa Inggris, bisa nonton. Ada bukunya judulnya Cleaning Mental Mess, something like that. That's the book. Cleaning Mental Yeah, Mess. no, let me see, I have the name here. Who shut off my brain? Ya, judulnya salah satu bukunya adalah Siapa yang mematikan otak saya, kira-kira gitu. You see, the devil tries to put toxic, poisonous thoughts in our mind. Saudara, waktu iblis mengatakan hal-hal yang negatif, sebenarnya dia sedang menaruh racun
kimia negatif di otak kita. And she actually studied that toxic thoughts develop roots in your neurological roots in your brain. Jadi Dr. Caroline ini meneliti bahwa kalau kita punya pikiran yang toksik, yang negatif, maka di otak kita itu akan terbentuk akar-akar sel negatif yang baru. And the more Secara you, fisik. and the more you think about it, it develops little offshoots like a grapevine. Dan semakin kita memikirkan pikiran-pikiran negatif, semakin menjalar itu akar-akar syaraf yang negatif tadi. And after a while, you begin to say, "This is me." Lalu setelah kemudian hari, saudara akan berpikir, oh ternyata inilah diri saya dengan semua kenegatifan itu. It's the same thing as if you are looking at pornography. Sama seperti kalau saudara kecanduan pornografi misalnya. It also develops those ruts in your brain. Sama, akar-akar yang negatif itu secara syarafnya itu juga terbentuk di otak. Or if you take cocaine, Sama juga kalau saudara kecanduan kokain. it develops those ruts. Sama. And that's why people who watch pornography find it very hard to get loose of it. Itu sebabnya orang-orang yang kecanduan pornografi sulit sekali lepas. They even if they run to the altar and they cry, Mereka mungkin altar call, mereka mungkin nangis-nangis. that doesn't do any good. Nggak ada gunanya. You need to find an accountability partner who will ask you every day whether you're watching this stuff or not. Harus punya rekan yang saudara terbuka setiap hari mengawasi. Kamu nonton nggak hari ini? Kamu nonton nggak hari ini? It's not easy to break loose. Nggak gampang untuk lepas. Saudara. But the enemy tries to put toxic thoughts in your brain. Iblis itu berusaha untuk menaruh pikiran-pikiran yang beracun di pikiran kita. And it may take you up to a month to really figure out where it's coming from. Dan mungkin butuh waktu sebulan untuk tahu ini dari mana asalnya pemikiran ini. I know pastors who have carried unforgiveness for 50 years. Saya kenal loh ada pendeta yang membawa And saudara membawa perasaan tidak mengampuni selama 50 tahun. and they begin to say it's his fault, it's her fault. Selalu bilang itu salahnya dia sih, itu salahnya orang itu. Maybe it's your fault. Jangan-jangan itu salahmu sendiri. Maybe we need to take care of pride. Jangan-jangan kita sendiri yang harus belajar untuk tidak sombong. Maybe we misunderstood the Mungkin situation. kita sendiri yang salah paham dengan situasinya. We didn't understand the organizational structure. Kita nggak ngerti struktur organisasinya. There could be a lot of reasons. Ada banyak alasan. But then if we just say, oh, it's his fault, it's her Kalau fault, kita ngomong selalu itu salah dia, salah orang lain. then we don't solve the problem. Kita nggak menyelesaikan masalahnya. When I was rejected from going to Hong Kong, Waktu saya ditolak untuk masuk ke Hong Kong pada waktu itu. I said, this is an organizational problem. Saya berkatakan ini adalah masalah This organisasi. is a problem of the head, not of the heart. Ini masalah di pemikiran atau ide, bukan di hati. They didn't mean to hurt me. Keputusan itu bukan dimaksudkan untuk menjatuhkan saya. And so when I figured out where the problem really was, Jadi waktu saya ngerti sebenarnya letak permasalahannya di mana, the Mission Society was not strong in Asia. They were stronger in Africa. saya baru ngerti ternyata memang badan misi kami itu belum terlalu kuat di Asia, mereka kuatnya di Afrika. Then I could take care of the toxic thoughts. Baru saya bisa menang terhadap pemikiran-pemikiran yang negatif tadi. So after you have the toxic thoughts, where you recognize the origin of it, Jadi setelah tahu bahwa itu pikiran negatif, harus tahu asalnya dari mana. then you need to focus on it and claim God's cleansing and healing and Lalu forgiveness. saudara terus doakan dan saudara nyatakan bahwa Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan, Tuhan mengampuni. But a lot of people keep these problems and think that they have overcome. Tapi banyak orang pikir mereka simpan dan itu selesai sendiri. So we need to grow through those things. Kita harus bertumbuh menembus itu semua. Okay, let's see. All right. Unhealthy pride. Yeah. Okay, let's move down to cultural values. Sekarang kita akan masuk ke dalam halaman 14 nilai-nilai budaya. You know, when we're discipling people, we have to understand the culture. Waktu kita memuridkan, kita juga harus ngerti budayanya. Let me ask you a question. Saya mau tanya, Is Indonesia one culture? apakah Indonesia itu cuma punya satu budaya?
No. Tidak. It's hundreds of different Ini cultures. ratusan atau bahkan ribuan budaya yang berbeda. Okay. Now, in the U.S., it's a culture of efficiency and comfort. Oke, yang kalau di Amerika Serikat contohnya ya budaya yang menonjol adalah semua harus efisien dan semua harus nyaman. For Generation Z, they're very entitled. I deserve this. Ya, kalau generasi Z itu biasanya budayanya adalah aku layak mendapatkan ini, aku kepingin dapatkan ini. They know so much about IT. Generasi Z itu ngerti banget tentang IT. They never knew a day that there's no iPhone. Generasi Z gak pernah tahu bahwa di dunia ini pernah ada zaman di mana handphone tidak ada, saudara. They think iPhone was in the Garden of Ya, Eden. mereka pikir handphone itu sudah ada dari zaman Taman Eden. So that's and sex outside of marriage Kemudian is juga generasi Z banyak yang percaya dengan seks di luar nikah adalah hal yang biasa. very common in this generation. Nah, itu sebuah budaya yang umum dalam generasi ini. Right and wrong is blurred. Salah benar itu relatif. You go to the Philippines and family loyalty is number one. Pindah ke Filipina, kalau di Filipina kesetiaan bagi keluarga itulah yang nomor satu. Now that can be good, Itu bisa jadi hal yang baik, but that can be very corrupt tapi too. juga bisa menjadi hal yang sangat koruptif, menghancurkan. So you have to understand the culture. Saudara harus ngerti budaya. In China, Di hard Cina work, kerja keras. worldly Ya, success, kesuksesan versi dunia, uang. achieving your parents' goals. Ya, mencapai impian orang tuamu itu penting. In Singapore, Di Singapura 5-year plan. harus punya rencana 5 tahun ke depan. When I came to Singapore to pastor, about 2 months later, someone came to talk to me. Waktu saya jadi gembala di Singapura, baru 2 bulan jadi gembala ada orang datang kepada saya. He said, Pastor Lim, Dia bilang, what "Pak, is your 5-year plan? Pendeta Lim, apa rencanamu 5 tahun ke depan? I had never heard of a 5-year plan. Saya nggak pernah dengar istilah ada perencanaan 5 tahun. So I said, my 5-year plan is to serve Jesus. Saya bilang sama dia, 5 tahun ke depan rencana saya adalah melayani Tuhan Yesus. He walked away very sad. Dia pergi dengan sedihnya. How could we have a pastor? Kok bisa-bisanya kita punya gembala sidang di Singapura? How can we have a successful pastor who Gimana doesn't caranya know, gembala sidang ini bisa sukses kalau nggak punya rencana 5 tahun ke depan? he Begitu doesn't kata orang know what Singapura. a 5-year plan is all Masa nggak about? punya rencana 5 tahun ke depan? Okay. Or maybe they have an animistic culture and they're believing in all kinds of different gods and spirits. Ada lagi budaya-budaya yang masih animisme ya, roh-roh nenek moyang. That's very true in Indonesia, isn't Mungkin di it? Indonesia masih banyak budaya yang seperti itu. When I was at seminary in Baguio, we had people from 15 to 20 countries come. Waktu saya jadi rektor di EPTS, kurang lebih ada 15 sampai 20 budaya yang ada di mahasiswa kami. And people from every country thought their culture was the Tapi right satu one. yang sama saudara, semua mahasiswa ini merasa budayanya lah yang paling Kristen. That their culture was the most Christian culture. Jadi yang paling kudus dan Kristen dan rohani adalah budaya saya, kata mahasiswa itu. And how could these people from other countries act so unchristian? Jadi mereka selalu ngerasa orang dari negara yang lain kenapa kok sangat tidak rohani ya. And so we spent the first couple months learning about each other and learning to Jadi beberapa understand. bulan pertama itu biasanya kami adakan program-program untuk saling berkenalan antar budaya ini. So this is going to be a major missions issue. Ini akan menjadi satu isu misi yang utama. So there are 3 positions we need to figure out. Ada 3 cara pandang yang kita harus selesaikan dulu nih. And whatever tribal group, whatever your background here in Indonesia, you need to figure this out. Dan saudara juga harus temukan jawabannya. Walaupun saudara berasal dari budaya yang berbeda di Indonesia. Here are the 3 positions. Ada 3 pandangan orang. Yang pertama, Is Christ submitted to culture? apakah Kristus yang harus tunduk kepada budaya? Itu nomor 1. In other words, you can't tell much difference between Christians and anybody else. Artinya begini, kalau pakai pandangan yang ini, kayaknya orang yang kenal Kristus tidak ada bedanya dengan orang dengan di budaya itu yang lain. So we do all the same things everybody else does. Semua and, yang budaya itu lakukan, orang Kristen juga lakukan. and we're Christian.
Tapi tetap bisa bilang kita orang Kristen loh. Second position Pandangan yang kedua, is Christ in the culture. apakah Kristus harus masuk ke dalam budaya? Tadi In other tunduk word- pada budaya, sekarang masuk dalam budaya. In other words, incarnational, Artinya berinkarnasi di dalam budaya. where you learn the best of each culture and show how Jesus changes that culture. Saudara belajar dari sebuah budaya kemudian menampilkan bagaimana Yesus dapat masuk ke dalam sisi baik dari budaya tersebut. Where integrity, honesty, righteousness is necessary. Integritas, ya kebenaran itu menjadi hal yang penting misalnya. In America today, the Christian church is losing its effect on the culture. Ya di Amerika hari ini gereja-gereja kehilangan dampak terhadap budaya. We should be the salt of the earth and the light of the world. Bukankah kita seharusnya menjadi garam dan terang bagi dunia? But a lot of times Christians are just silent. Tapi seringkali orang Kristen itu diam saja And they don't even share their witness to other people. dan tidak bersaksi bagi orang lain. The third position, Christ over culture. Posisi yang ketiga, Kristus seharusnya ada, apakah Kristus harus ada di atas atau melampaui budaya? I don't care what you believe. I don't care about your lifestyle. Mine is superior. Tidak peduli budaya apapun, tidak peduli kehidupanmu, pokoknya semua harus diganti dengan Kristus. When the missionaries came to Hawaii many years ago, they said, you have to do it this way. Waktu orang misionaris datang ke Hawaii beberapa puluhan tahun yang lalu, pendekatan mereka adalah kalian semua harus ngikut cara kami. And they didn't even stop to understand the culture they were working in. Mereka bahkan tidak mau belajar budaya yang mereka orang-orang yang sedang mereka layani. Years ago, a book came out called The Ugly American. Ada satu buku yang terbit beberapa tahun yang lalu judulnya The Ugly American, orang Kristen yang jelek. Orang Amerika yang jelek. Now, I am American, Pak David ini orang lahir di Amerika, jadi dia bilang dia orang Amerika. so I have a right to say this. Jadi saya boleh ngomong orang Amerika yang jelek. When we go to different cultures, there's a superiority. Orang Amerika tuh punya kecenderungan kalau pergi ke budaya lain merasa dirinya lebih tinggi, lebih hebat. We do it our way, Ya, harus ikutin cara kita, the American way. cara Amerika. Then I pastored in Singapore for over 20 years. Saya jadi gembala di Singapura 20 tahun. Sorry, I'm thinking of writing a book, The Ugly Nah, Singaporean. sekarang saya mau ganti judul bukunya. Jadi orang Singapura yang jelek. Pastor Lionel, you know what I'm talking about. Nah, Pastor Lionel tuh orang Singapura, dia ngerti maksud saya. When a Singaporean mission group comes along, Sama juga kalau orang Singapura pergi misi, they're planning 3 months, 10 months, a year, langsung 5 bawa tuh years. rencana 3 bulan, rencana 1 tahun, rencana 2 tahun. We have to be organized. Kita harus organisir semuanya. How come they take so much time? They're inefficient. Ya. Kok orang Singapura selalu nganggap orang lain itu lambat, nggak efisien. Are these people lazy? Malas kali ini mereka ya, kata orang Singapura. and you neglect the culture. Dan ada pengabaian terhadap budaya. When I was in the Philippines, I was asked to preach the graduation service for one of the Bible colleges there. Waktu saya di Filipina, saya diminta berkhotbah di sebuah acara wisuda sekolah Alkitab lain. Now, Filipinos are very relational. Orang Filipina itu sangat dekat dengan satu sama lain. And I was supposed to be the preacher. Dan saya dijadwal menjadi seorang pembicara. The graduation service went on 10, 11, 12, 1 o'clock. Jadwalnya molor, saudara. Karena jam 11, 12, jam 1 belum mulai khotbah juga. And I said to the general superintendent, Saya bilang sama Pak Ketum, what do I do? saya harus gimana nih? Kapan saya khotbah? And he looked at me and he said, this is the Philippines. Lalu dia bilang sama saya, inilah budaya kami di Filipina. So you understand, we need to understand the culture we're going to deal with. Jadi kita harus sebelum memuridkan, mesti ngerti juga budaya orang yang mau kita muridkan ini. We are not superior to the culture. Kita tidak lebih hebat atau melampaui budaya mereka. But we need to know how we can relate to that culture with the love of Jesus Christ. Tapi kita harus belajar gimana caranya relate dengan budaya itu dengan kasih Kristus.
Martin Luther, the great reformer, said, "We know how to bring people out of this world, we don't know how to send them back in." Martin Luther, seorang reformator yang dahsyat, dia berkata gini, orang Kristen tuh tahu caranya menarik mereka keluar dari dunia. Tapi kita nggak tahu caranya mengutus mereka kembali ke dunia. We know how we're citizens of heaven. Kita tahu bahwa kita adalah warga kerajaan surga. And we know we're aliens and strangers in this Kita world. tahu kita adalah orang asing di bumi ini. So the question is, how will we be the salt of the earth and the light of the world? Tapi pertanyaannya adalah gimana caranya kita tetap bisa jadi garam dan terang bagi dunia ini. In the early days of the Christian church, one of the great leaders said, "What does Jerusalem have to do with Athens?" Saudara, pada masa-masa awal perkembangan kekristenan, Bapak-bapak gereja itu punya satu pertanyaan begini. Apa hubungannya iman Kristen Yerusalem dengan Athena misalnya? What is Jerusalem? It is the holy city. Yerusalem kan adalah kota kudus. It is that which is godly. Bicara tentang sesuatu yang sifatnya ilahi atau rohani. What is Athens? Sementara Athena It is the center of worldly philosophy. adalah pusat dari filsafat dunia. And he said, when we're preaching, we just preach the word of God. We don't pay attention to Athens. Ya, jadi mereka pada waktu sempat bilang begini, kalau kita berkhotbah sudah fokus aja sama firman Tuhan, nggak usah fokus kepada Athena atau filosofi dunia. Big problem. Masalah terjadi. You see, if Jerusalem has nothing to do with Athens, Karena begini saudara, kalau Yerusalem tidak dikontekstualisasikan kepada Athena, one day Athens will influence Jerusalem. yang ada nantinya Athena yang akan menjadi dampak bagi Yerusalem. Are we seeing sometimes in our churches worldly values coming into the church? Bukankah kita kadang-kadang melihat bahwa nilai-nilai dunia ini yang masuk ke dalam gereja, bukan? Or will we sometimes see even what we preach as a compromise because Athens has affected us? Bahkan kadang-kadang kalau kita jujur, khotbah kita pun sudah memasukkan nilai-nilai Athena atau filsafat dunia supaya bisa menyenangkan jemaat kita. The early church sometimes tried to really reach out and get immersed in Athens. Ya gereja dalam upayanya menjangkau malah jadi bercampur aduk dengan Athena. Some of the preachers said all of the Old Testament can be found in Greek philosophy. Ada bahkan pendeta yang bisa berani mengatakan sebenarnya perjanjian lama itu semua sesuai kok dengan filosofi Yunani. So we need to understand the culture we're dealing with. Kita harus ngerti budaya di mana tempat kita melayani. And again, I want to say to you, the younger generation Dan untuk needs pendeta-pendeta us. yang di depan saya mau katakan bahwa generasi muda itu perlu kita. They grew up with television, iPhone, computers. Mereka bertumbuh dengan telepon, komputer, iPhone. They grew up with different music. Mereka bertumbuh mendengarkan musik yang berbeda dengan kita. I used to think I was a good youth pastor. Saya dulu pikir saya ini youth pastor yang baik. Now I think I'm from the last millennium. Sekarang saya pikir saya kuno banget dari milenium yang sebelumnya, bukan abad, milenium sebelumnya. We need to begin to love them and care for them Kita harus mengasihi mereka, peduli kepada mereka. instead of condemn them. Dan bukan menghakimi mereka. Oh, the way they dress, Oh, cara berpakaiannya salah, the music they listen to. musiknya salah. Do they deserve the gospel of Jesus Christ? Apakah mereka juga perlu mendengar Injil? Are they lonely? Apakah mereka kesepian? In America today, 20% of teenagers seriously have thought about suicide. Ya, di Amerika hari ini ada 20% anak remaja yang sedang berpikir untuk bunuh diri. We need men and women who are willing to get out of their own safety, outside of your own skin, Ya, kita perlu orang-orang yang mau keluar dari zona nyaman and begin to understand where others are coming from. dan mencoba memahami masalah dari orang-orang. When I came to Grace Assembly in Singapore, Waktu saya baru mengembalakan di Grace Assembly Singapura, I needed to identify with a Chinese culture. saya harus belajar berkenalan dengan budaya Chinese. The Cantonese and the English and the Mandarin and the Hokkien. Yang bahasanya Kanton beda budaya, yang bahasanya Hokkien beda budaya, yang bahasa Mandarin beda budaya. So we need to get out of ourselves and incarnate in the society. Kita harus berinkarnasi dengan masyarakat. Okay,
So we need to grow personally. Jadi di satu sisi kita harus bertumbuh secara pribadi. And that will help our spiritual growth. Dan itu juga akan membantu pertumbuhan rohani kita. And then spiritual growth will help us in our personal growth. Dan pertumbuhan rohani kemudian akan juga membantu pertumbuhan pribadi kita. And then we need to find our identity in Christ. Kita harus menemukan identitas kita di dalam Kristus. Halaman 15. You see, only when you are secure in who you are, Kalau kita sudah ngerti dan kita sudah nyaman dengan diri kita, dengan jati diri kita, can you reach out to other people? barulah kita bisa menjangkau orang lain. Other people of different cultures. Orang lain yang punya budaya berbeda. We know who we are. Kita sudah tahu jati diri kita. Christ died for us. Kristus mati bagi kita. We're created in His image. Kita diciptakan serupa dengan gambar Allah. We're forgiven. Kita diampuni. But I tell you this, if you're not secure in who you are, you will never reach other people. Jika engkau tidak nyaman dengan jati dirimu, engkau sulit untuk bisa jangkau orang lain. The older generation will say, "Ayo, I will never understand this younger generation." Generasi yang lebih tua suka bilang, aduh kami gak akan ngerti generasi yang lebih muda seperti apa. But if you're secure, you can say, "I want to find out where you're coming from." Tapi kalau engkau nyaman dengan dirimu, engkau bisa mau tahu bagaimana cara mengenali orang lain. I may not understand or I may not agree, but I want to hear what you really feel and what you're saying. Aku mungkin gak ngerti, aku mungkin gak setuju dengan gaya hidupmu, tapi setidaknya aku mau mendengar dari sudut pandangmu. But most of us in this generation are saying, that's no good, that's wrong. Seringkali orang langsung ngejudge, itu salah, itu gak bagus. It may be wrong, Mungkin memang salah saudara. but are you secure enough Tapi apakah saudara cukup nyaman dengan dirimu to listen to them? sehingga engkau bisa dengarkan dari sudut pandang mereka? Parents, are you secure enough to listen to where your children are? Orang tua, apakah kau cukup nyaman untuk bisa mendengarkan pendapat anak-anakmu? To be able to say, I may not agree, but I want to hear what it means to you. Kau bisa berkata, aku mungkin gak setuju, tapi aku mau dengar sudut pandangmu. This is going to be very important to reach them. Ini penting saudara. You see, they live in a different world than we live in. Generasi ini hidup di dunia yang berbeda dengan generasi kita. The world is changing so fast. Dunia itu berubah begitu cepatnya. I remember the Vietnam War. Saya masih ingat perang Vietnam. I remember 9/11 when the towers in New York collapsed. Saya ingat peristiwa 9/11 ketika menara kembar di New York runtuh. I remember so many things in history. Saya ingat banyak momen sejarah. The younger generation knows nothing about those Tapi anak-anak things. yang lebih muda ini, generasi muda gak tahu itu semua. They grow up in a totally confused world. Mereka bertumbuh di satu generasi yang sedang bingung. They grow up in a media and IT oriented world. Mereka bertumbuh dewasa di tengah generasi yang penuh dengan IT dan media. Their heroes are different from our heroes. Pahlawan mereka beda dengan pahlawannya kita. That's why we need to reach out to them. Kita perlu menjangkau mereka. Not just condemn them, Bukan hanya menghakimi mereka. but help them to see what they need to see. Tapi membantu mereka melihat apa yang harus mereka lihat. We need to build a bridge. Harus bangun jembatan. Paul the Apostle said this, Rasul Paulus mengatakan demikian. I have become all things to all men. Aku mau menjadi seperti orang lain, baik itu Yahudi, Yunani, supaya aku bisa menjangkau orang. That by all means I can win some. Supaya aku bisa memenangkan sebagian dari mereka. To the Jews, I became as a Jew. Untuk orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. Oh, who could be a better Jew than Paul? Siapa yang bisa menjadi orang Yahudi sebaik Paulus? But then to the Gentile, I could be a Tapi Gentile. untuk non-Yahudi, aku juga menjadi seperti mereka. He's very secure in knowing who he is. Paulus itu nyaman tentang jati dirinya. He's not compromising, Dia tidak berkompromi loh saudara. but he knows how to lay the foundation to reach them. Tapi dia tahu cara meletakkan fondasi untuk menjangkau orang-orang itu. Are you following what I'm saying? Saudara mengerti maksud saya? Amen. Amin. Amen. Amin.
This becomes very important for our discipling. Penting saudara waktu kita memuridkan untuk ngerti konsep ini. And then when they begin to know we are communicating, they will grow fast. Kalau mereka tahu kita sedang berkomunikasi dengan baik, mereka akan bertumbuh dengan cepat. See, there are 4 obstacles to God as our highest priority. Ada 4 halangan. Okay. Life, our relationships, our Ada 4 halangan own needs. menjadikan Tuhan sebagai prioritas tertinggi kita. Yang pertama adalah kehidupan kita. Then issues that we need to resolve within ourselves. Lalu yang kedua adalah masalah yang harus kita selesaikan. Maybe church conflicts. Mungkin masalah-masalah di dalam gereja. Learn to ask God, how do I approach this? Belajar untuk tanya sama Tuhan, Tuhan gimana cara saya menyelesaikan ini semua? How do I build unity into the church? Bagaimana aku bisa membangun gereja? And then of course success can be our enemy too. Juga sukses bisa menjadi musuh kita, saudara. Okay, so these are very important things. Jadi ini sebuah hal yang sangat penting. Okay, after lunch we're going to discuss section 6. And then we are going to move on to some things that you can do. Saudara, nanti habis makan siang kita akan lanjut ke bab 6 dan beberapa hal praktis yang saudara bisa terapkan. In section 6 we're going to be talking about replacing flawed goals with a whole different paradigm. Kita akan bicara tentang mengubah paradigma, saudara, dengan paradigma yang baru. And so we think differently. Kita berpikir dengan berbeda. And then I'm going to be talking to you about encounter weekends. Lalu saya akan bicara juga tentang bagaimana kita membuat perencanaan menghadapi hari Minggu. Where you help people check out their own motives, their flaws in their life, and pray through to the baptism of the Holy Spirit. Gimana caranya orang-orang bisa menghadapi masalah mereka dan gimana caranya membangun mereka untuk berdoa di dalam roh. Especially out here in Asia, many people, they come from a pagan background. Ya, terutama di Asia di mana banyak yang berasal dari kepercayaan yang berbeda. And we have them come to the altar. Ya, mereka datang ke mezbah Tuhan. And we think, Jesus, come into my heart, save my soul. Sorry, mereka maju altar call, mereka doa keselamatan Tuhan, selamatkanlah hidupku. But they may bring baggage in from their pagan background. Tapi mereka ini masih bawa bagasi dari kepercayaan mereka yang lama. They may bring generational curses with them. Bahkan mungkin masih bawa kutuk keturunan. Emotional immaturity. Bawa ketidakdewasaan emosi masuk ke gereja. And the encounter weekend becomes a very important time of self-examination. Makanya harus ada yang namanya encounter weekend. Mungkin kalau kita bilangnya retreat, pelepasan atau pemulihan. Then I want to talk about my doctoral dissertation. Lalu nanti saya akan bahas juga tentang disertasi doktoral saya. Developing young people for their ministries in an intercultural situation. Yaitu bagaimana mengembangkan generasi muda untuk pelayanan di dalam konteks yang berbeda-beda. Okay, Baik. so you see my whole life is built on discipleship. Jadi seluruh hidup saya ini memang dibangun di atas dasar pemuritan, saudara. This is why I say this seminar is the most important seminar I've done in my life. Makanya saya bilang, saudara, seminar topik ini adalah topik terpenting yang bisa saya bawakan dalam hidup sepanjang hidup saya. Amin. Amen. Amin. Amen. Amen. Why don't we stand and give God praise Berikan together? tepuk tangan bagi Tuhan, mari kita bangkit Amen. berdiri. Hallelujah, 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 hallelujah. Terima Let's kasih, worship Tuhan. God. Terima kasih. Hallelujah. Mari sembah Tuhan. Sembah Tuhan, saudara. Hallelujah, 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 hallelujah. Help us to begin to understand. Tuhan, tolong kami memahami ya Tuhan. Tolong To kami understand what we need to do for such a time as this. apa yang harus kami lakukan dalam masa ini ya Tuhan. To know how to be flexible. Untuk menjadi fleksibel ya Tuhan. To know what we need to do about ourselves. Untuk tahu apa yang harus kami lakukan terhadap apa yang diri kami ya Tuhan. And then to pour our lives into other people. Dan juga membagikan hidup kami kepada orang lain. Anoint every pastor here, Lord. Tuhan, urapilah setiap pendeta di tempat ini. Anoint every leader here. Tuhan, urapilah para pemimpin di tempat Bring ini. healing to the hurts. Tuhan, biarlah kesembuhan terjadi ya Tuhan. Show them the words of wisdom in their challenges and difficulties. Tuhan, berikanlah
kata-kata hikmat dalam setiap kesulitan mereka. Give them great victory in their families. Biarlah kemenangan besar terjadi dalam keluarga mereka ya Tuhan. Teach us how to disciple our churches. Ajar kami untuk memuridkan gereja kami. We will give you all the glory. Kami berikan segala kemuliaan bagi Engkau. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. 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 Puji Tuhan, silahkan duduk.